Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah maghrib ini atas izin Allah kita kembali berada di masjid dalam keadaan beriktikaf setelah sholat maghrib berjamaah. Insyaallah malam ini kita akan bahas surat Abasa, surat ke-80 dalam urutan di berjamaah. Bapak-bapak dan ibu yang ingin bersama-sama mengikuti ayat demi ayat, silakan membuka Al-Quran atau Al-Quran digital surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Abasa berada pada urutan ke-80 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Surat Abasa akan menjelaskan salah satunya dialog Rasulullah SAW dengan seorang muslim, seorang yang tunanetra, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Pada waktu yang sama Rasulullah juga berdialog dengan tokoh-tokoh Mekah, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abu Thalib, dan Umayyah bin Halab, dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Mari kita ikuti penjelasannya ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa, dia berwajah masam. Jadi Rasulullah berwajah masam. Wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahu, ketika datang kepada beliau al-a'ma, seorang yang tunanetra. Nah, sampai di sini gimana ceritanya nih? Harus dijelaskan dulu gimana ya. Jadi ini sampai sini 2 ayat. Rasulullah berwajah masam dan berpaling ketika datang kepada beliau seorang yang tunanetra. Gimana ceritanya? Baiklah, akan saya ceritakan secara singkat. Rasulullah SAW kedatangan tamu para pembesar Arab, para tokoh-tokoh di Mekah. Tokoh-tokoh itu masih satu keluarga besar dengan Nabi, suku Quraisy, dari Bani Hashim dan Bani Umayyah. Nah, tokoh-tokoh itu ada. Nah, mari kita lihat dulu tokoh itu siapa. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, adik kakak, Abu Jahal bin Hisham, Al-Abbas bin Abdul Thalib. Ini Al-Abbas bin Thalib itu adik kakak dengan ayahnya Rasulullah. Kalau ayah Rasulullah itu Abdullah bin Abdul Thalib. Ini Al-Abbas bin Abdul Thalib, Umayyah bin Halab, dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi ada 6 orang. Siapa yang datang lebih dulu menghadap Nabi? 6 tokoh ini. Nabi sedang berbicara dengan mereka. Nabi berharap 6 tokoh ini bisa masuk Islam. Kenapa Nabi berharap 6 tokoh Islam? Nabi punya keyakinan Islam itu akan berkembang apabila ditopang oleh satu
ditopang oleh penguasa. 2, ditopang oleh pengusaha. 3, ditopang oleh tokoh-tokoh. Nah, yang 6 ini ada penguasa, ada pengusaha, ada tokoh yang 6 ini. Begitu keyakinan Nabi. Sedang asik Nabi menerima 6 orang tokoh ini, datang seorang yang putra ini sudah muslim, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Tuh, dia buta, tapi walaupun buta diduga mengetahui bahwa Nabi sedang menerima tamu. Abdullah bin Ummi Maktum ini sudah masuk Islam. Dia sedang menghafal Al-Quran, lalu datang kepada Nabi untuk 2 kepentingan. 1, apakah ada ayat Quran yang sudah turun? Selama beberapa hari beliau tidak berjumpa dengan Nabi, jadi ingin menanyakan. Yang kedua, dia ingin melaporkan hafalannya. Itu jadi ingin menanyakan apakah ada ayat Quran yang turun, karena khawatir selama beberapa hari tidak bertemu Nabi ada ayat yang turun. Yang kedua, mau melaporkan hafalannya. Semuanya dimaksudkan untuk menyucikan diri, ingin lebih dekat dengan Allah. Karena dengan menghafal Al-Quran ingin dekat dengan Allah, ingin lebih memahami apakah ada informasi terbaru. Jadi intinya dia ingin dekat dengan Allah, ingin menyucikan jiwa. Mari kita lanjutkan seperti itu gambarannya. Nah, ketika datang kepada Nabi, beliau sudah berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Nabi tidak menghiraukan. Nah, kenapa Nabi tidak menghiraukan? Karena Nabi kenapa tidak sabar menunggu sampai tamu ini pulang, baru tamu berikutnya. Jadi oleh Nabi diminta untuk menunggu, untuk antri, untuk bersabar sampai tamu yang 6 orang ini pulang, baru Nabi akan menerima Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Nabi itu bukan menolak karena alasan lain. Sabar, kenapa tidak sabar? Kan ada datangnya belakangan. Tuh, sampai tamu itu selesai, baru lagi pula kamu kan orang dalam, sudah internal, sudah muslim. Gitu kira-kira yang ada di benak Nabi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di ayat 3. Wa ma yudrika, dan tahukah engkau Muhammad, la'allahu, boleh jadi dia yazakka, berusaha untuk menyucikan dirinya. Nah, menyucikan diri tadi dengan menghafal Al-Quran, dengan bersemangat untuk memahami Al-Quran. Itu dia ingin menyucikan diri, ingin dekat dengan Allah, ingin beribadah yang bersih, jiwanya, pikirannya, hatinya. Yang zakaru, atau dia ingin mendapatkan peringatan, yaitu ayat yang baru dengar, atau ingin hafalan disimak oleh Nabi. Fatan ma'ahu, maka akan bermanfaat kepadanya. Al-Zikra, al-Zikra itu bisa berarti peringatan, bisa berarti Al-Quran sendiri. Tuh. Kira-kira seperti itu. Punten bisa dulu. Amma man istagna, adapun orang-orang yang menjadi serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy. Jadi, nah, kenapa mereka disebut istagna, merasa cukup? Karena mereka sebetulnya
belum tertarik untuk masuk Islam. Mereka belum tertarik, bahkan ada yang sampai dari 6 orang itu yang masuk Islam cuma 1. Tadi kan ada 6 tokoh. Nah, di dalam sirah Nabi disebutkan hanya Al-Abbas yang masuk Islam. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang masuk Islam. Karena itu juga kalau dalam bahasa Sunda uwa. Karena ayah Nabi itu bungsu, Abdullah bin Abdul Muthalib itu kakaknya ayah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi hanya Al-Abbas yang masuk Islam. Telah dalam sejarah akan diketahui ada Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah itu penguasa-penguasa Muslim keturunan Al-Abbas ini. Ini lagi cerita Al-Abbasnya. Jadi yang 5 lagi sampai mati masuk Islam. Yang 5 lagi itu adalah Utbah bin Rabi'ah, lalu saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisam, kita kenal Abu Jahal bin Hisam lebih populer. Kemudian Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Dari semua itu yang pengusaha dan penguasa adalah Al-Walid. Itu tidak masuk Islam sampai mati. Nah, karena itu Allah menyebutnya itu istagna, orang yang merasa tidak butuh kepada Nabi, tidak butuh kepada Al-Quran, tidak butuh masuk Islam. Kenapa tidak butuh? Kami bangsawan, kami orang kaya, kami berkuasa, kami terhormat, kami terpandang, kami membesar. Tidak butuh. Nah, dalam Al-Quran orang yang begitu namanya istagna. Orang yang begitu namanya istagna, merasa cukup. Padahal itu hanya kemegahan di dunia. Begitu mati tanpa iman, itu menyesal, sakit, rugi, tidak bisa balik ke dunia. Ya ampun. Mungkin Al-Abbas untung sekali, Al-Abbas gaul dengan orang-orang itu ikut rombongan, tapi Al-Abbas hatinya terbuka lalu masuk Islam. Al-Abbas sudah muncul. Nah, fa'anta maka engkau Muhammad lahu terhadap orang itu dan tasodda itu memberikan perhatian. Oleh Nabi Muhammad betul-betul memberikan perhatian. Kenapa Nabi memberikan perhatian? Sebetulnya nggak salah-salah banget, karena Nabi sedang berusaha supaya tekanan mereka terhadap Islam itu berkurang. Karena di Mekah itu kan Nabi minoritas, tertindas, ditekan. Nah, yang tekan termasuk 6 tokoh itu. Jadi Nabi ingin mengurangi tekanan, lalu berusaha untuk mengajak mereka masuk Islam. Tapi ternyata enggak. Kalau mereka datang kepada Nabi juga punya tujuannya juga Muhammad kompromi. Mereka ngajak kompromi. Nanti mereka ngajak kayak lobby politik lah. Gitu. Nabi tidak bisa, tapi kepentingannya untuk mengajarkan agama. Mereka datang kepada Nabi supaya Nabi mengurangi. Gitu. Jadi kan dua kepentingan yang berbeda. Terbukti nanti yang masuk Islam cuma 1, yaitu Al-Abbas. Wa ma'alaika, dan tidak ada kewajiban Muhammad, Allah ya zakat untuk menjadikan mereka beriman. Tuh. Sebab kewajiban Nabi itu bukan mengubah mereka jadi kafir menjadi mukmin. Kewajiban itu 1 menyampaikan, 2 mengajak. Siapa yang mengubah? Allah.
yang mengubah hati, yang membukakan rasa. Cuma Nabi itu seperti mau jadi fasilitator lah kalau bahasa modern kan, fasilitator, membuka jalan supaya mengalir. Seperti kita akan mengalirkan air ya dibuat solokan dulu dong. Nabi itu menyiapkan. Siapa tahu kalau oleh Nabi diajak bicara, dijelaskan, kebuka. Gitu. Siapa yang menguasai hati? Yang membuka hati? Yang menggerakkan? Gitu. Jadi Nabi nanti oleh ayat ini ditegur oleh Allah karena terlampau memperhatikan yang 6 orang ini. Belum sampai ke teguran, mari kita selesaikan dulu, nanti akan terlihat Nabi ditegur pada ayat ini. Wa amma, dan adapun man terhadap orang ja'aka yang datang kepadamu yas'a dengan lari dengan cepat. Nah, yang dimaksud orang yang datang kepadamu dengan cepat, dengan lari, ini seorang bulan yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ini termasuk yang masuk Islam pada masa sulit. Sedikit saya ingin menjelaskan, dakwah Nabi itu terbagi dua. Yang pertama dakwahnya sembunyi, itu berjalan 4 tahun. Sejak Rasulullah mendapat wahyu pertama menjadi Nabi dan Rasul, itu berjalan 4 tahun. Selama 4 tahun itu yang masuk Islam itu 39 orang. Di kita 40 dengan beliau. Jadi kira-kira setahun 10 orang gitu. Gak sampai kan 39, 40 dengan Nabi. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum termasuk yang 39 ini. Orang-orang ini disebut oleh Al-Quran as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu. As-sabiqun yang gesit, al-awwalun yang awal. Gitu. Karena ini masa sulit. Nabi punya tempat berkumpul. Ada rumah di tempat strategis di jantung kota Mekah. Pemilik rumahnya Al-Arqam ibnu Al-Arqam, termasuk yang 39. Beliau orang yang pertama wakaf dalam Islam. Wakafnya wakaf rumah, maka disebut Darul Arqam, rumah Pak Arqam. Nah, Nabi ngumpul di situ, suka ngumpul ngariung, mendengarkan keluhan, mendengarkan kesulitan. Nabi mendidik mereka supaya teguh pendirian. Kemudian Nabi juga meminta supaya terus menyebarkan Islam dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Nah, Al-Arqam termasuk begitu. Maka dalam Islam dikenal ada Darul Arqam, rumah Pak Arqam. Nah, rumah Pak Arqam ini dikenal sebagai lembaga dakwah pertama dalam Islam. Bahkan disebut juga lembaga pendidikan pertama. Bukan mendidik orang anak-anak, tapi mendidik orang dewasa, dikadar oleh Nabi supaya menjadi muslim yang takwa, menjadi muslim yang militan, yang gigih. Itu Darul Arqam. Makanya punten saya menyebut di Muhammadiyah, Ormas Muhammadiyah itu ada pendidikan kader para pemuda, kader mahasiswa. Nama pendidikannya Darul Arqam. Nah, wa huwa
ayat 9, dia Abdullah bin Abdullah yahsha, takut kepada Allah. Kenapa dia sampai begitu semangat? Karena memang dididik oleh Nabi, itu didikan Nabi di dalam Al-Quran ini. Fa'anta, maka engkau Muhammad anhu, terhadap dia, talaha. Talaha itu mengabaikan. Kalau bahasa lain cuek, Nabi. Talaha itu membiarkan, mengabaikan. Apakah Nabi keliru dari sisi etika formal? Tidak, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Coba kita lihat analisis sekarang. Apakah Nabi melakukan kesalahan? Yang pertama datang siapa? Kan 6 orang itu. Pada saat itu Nabi sedang berdialog. Umi Maktum datang belakangan. Meskipun Umi Maktum Abdullah bin Umi Maktum buta, kan dia mendengar Nabi sedang berbicara. Mestinya dia tahu diri, lalu menunggu dalam antrian sampai tamu-tamu itu pulang, baru menghadap kepada Nabi. Itu. Apakah Nabi salah memberikan perhatian kepada tokoh itu? Dari sisi pandangan kemanusiaan tidak salah. Tadi sudah saya sebutkan, dalam sejarah terbukti Islam sering kuat karena dukungan penguasa, dukungan pengusaha, dukungan tokoh. Hampir penyebaran Islam di berbagai tempat, di berbagai wilayah menjadi kuat, termasuk Islamisasi di proses pengislaman di Indonesia menjadi kuat setelah dukungan 3 tadi: penguasa, pengusaha, dan tokoh. Tetapi bagi seorang pemimpin seperti Nabi, Nabi kan pemimpin. Beliau seorang Nabi, beliau seorang Rasul, beliau seorang pemimpin para Rasul. Bukan hanya Rasul, pemimpinnya dari seluruh Rasul. Disebut Sayyidul Mursalin. Beliau itu imam dari para Nabi, Imamul Anbiya. Beliau juga punya gelar subhanallah, beliau itu termasuk satu dari ulul azmi. Mestinya di dalam menyebarkan Islam jangan tergantung pada manusia sama sekali. Harus lebih bergantung sama Allah. Untuk kelas Nabi, untuk kelas kita memang tidak bisa. Untuk setingkat Nabi, tuh. Ini ada namanya kelas. Lalu tiap-tiap kelas ada tuntutannya, ada etikanya. Ini kelas super eksekutif, kira-kira. Gitu. Kemudian mestinya mendahulukan yang sudah pasti. Kalau Umi Maktum kan sudah orang dalam, sudah jelas dia Muslim, dia sedang menghafal Al-Quran, dia ingin melaporkan hafalannya, dia ingin mengetahui ayat yang baru, dia ingin dekat dengan Allah, dia ingin menyucikan jiwa, dia takut sama Allah. Mestinya itu ini buat kita dapat membina itu yang ada konkret mahasiswa itu. Nah, kira-kira mari kita renungan. Saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun, renungan saja. Di zaman sekarang banyak ulama lebih mendapatkan urusan politik, urusan kekuasaan, urusan menghadapi orang besar, lupa umat tersebut. Mestinya yang didahulukan umat yang sudah konkret masuk Islam. Apa dampaknya? Dampaknya umat kita banyak, tapi kurang urus.
Kalau ada orang lain yang mendekat lalu mencoba mengubah akidahnya, baru kita kebakaran jenggot. Padahal kita tidak ngurus. Itu. Coba renungkan gitu. Jadi ayat ini pesannya, dahulukan dong ngurus yang sudah ada di dalam. Gitu. Karena itu saya hormat, saya respect kepada para ustaz yang tekun ngurus masjid, tekun membina umat di dalam. Tuh, tidak tergoda untuk lomba-lomba dari ayat kursi mata unsur tadi. Oh, makanya di tangan orang-orang yang tekun urus pondok, urus pesantren, urus pendidikan, masjid, betul umat terurus, kaderisasi berjalan. Mari kita lanjut masih. Kira-kira wallahu a'lam, kita sekarang lanjutkan ke ayat 11. Saya akan mencoba menjelaskannya kata demi kata supaya tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tercecer, dan kala tidak. Kala itu sekali-kali jangan bisa. Kali itu peringatan dan tanda. Inna sungguh ajaran Allah itu, inna sungguh Al-Quran itu al-qirah, itu pelajaran, itu peringatan dari Allah. Tuh, maksudnya itu dahulukan Abdullah bin Maktum yang ingin tahu ayat yang baru saja turun. Dahulukan dia ingin menghafal Al-Quran, dia ingin melaporkan hafalannya, ia ingin mendapatkan sentuhan rasa, sentuhan rohani untuk lebih yahsyallah, takut kepada Allah, ingin jiwanya lebih bersih. Kira-kira gitu. Paman syaa, maka siapa yang menghendaki, dia mendapatkan, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Artinya Rasul menerima wahyu lalu mengajarkan, umat mendengar, menerima, mempelajari, lalu bertanya. Nah, kedua-duanya itu syaa, hendak mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Itu ada dua pihak, Nabi yang membacakan, Umi Maktum yang mendengar. Nabi yang mengajarkan, umat yang belajar pada Nabi. Kan itu proses itu seperti guru murid, bukan seperti terjadi. Lalu di dalam kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Apa yang menurut Bishul Mukarramah? Tuh, ini pertama, Al-Quran itu kalam Allah. Nah, lalu disampaikan yang pertama menerima itu malaikat Jibril, dan itu sekaligus satu Al-Quran 30 juz gitu. Lalu setelah malaikat Jibril menerima Al-Quran langsung dari Allah, itu kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, lalu tersimpan di lauhil
mahfuz. Maka Suhufil Mukarramah ini yang pertama adalah lembar-lembar batu Al-Quran atau catatan Al-Quran yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Satu itu tafsirannya. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan lagi. Turun ke tempat yang lebih rendah. Nah, yang namanya Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur. Ini juga tersimpan tempat penyimpanan Al-Quran di Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur. Itu juga disebut dengan Suhufil Mukarramah. Yang harfiahnya lembaran-lembaran yang mulia. Lalu dari Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah turun ke Rasulullah. Kalau ini bertahap selama masa kenabian, yaitu 22 tahun, 2 bulan, sekian hari. Ada yang ke-6 hari, 8 hari. Begitu. Itu. Nah, kalau ini bertahap. Kenapa bertahap? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan keadaan. Pada saat turun, Al-Quran disimpan dengan 2 cara. Cara yang pertama dihafal, tersimpan di dalam memori. Cara yang kedua ditulis. Nah, ditulis, tapi media tulisnya masih belum satu. Ada yang di kulit kurma, ada yang di kulit hewan, pelapa kurma, ada yang di batu. Nah, lembar-lembar itu disebut Suhufil Mukarramah. Jadi singkatnya tuh, lalu dibukukan. Namanya tadwin Al-Quran, bahasa lainnya kodifikasi Al-Quran. Jadi lembaran itu disebut juga suhuf. Begitulah kira-kira pengertian suhuf. Jadi ada yang di Lauhil Mahfuz, ada yang di Baitul Izzah. Ini yang sudah ditulis dalam media yang sederhana maupun sudah dibukukan. Disebut suhuf. Makanya Al-Quran yang ada di tangan Bapak ini disebut mushaf. Terutama yang disebut mushaf itu yang tidak ada terjemahnya, yang Al-Quran saja. Mushaf itu adalah suhuf-suhuf yang disusun menjadi sebuah kitab, sebuah buku. Disebut mushaf. Kan mushaf, pernah dengar kata mushaf kan? Begitu kira-kira penjelasannya. Ini sedikit. Marfu'in ayat 14. Apa arti marfu'ah? Ditinggikan, mutahharah, disucikan. Apa arti marfu'ah? Nah, ditinggikan. Maksud ditinggikan ini adalah Allah menjadikan orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, apalagi beriman kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, jadi naik harganya, kehormatannya, marfu'ah ditinggikan. Jadi begitu Al-Quran menyentuh orang, pertama orang mungkin menghafalnya, lalu membacanya, memahaminya, menyerap isinya, beriman, mengamalkan, maka orang ditinggikan dari umumnya manusia. Ketinggian itulah yang membuat dia jadi orang iman, jadi orang bertakwa, diselamatkan oleh Allah dari azab, diberikan ampunan, diberikan keridhaan, digabungkan dengan para nabi. Enak banget mendapatkan kenikmatan di dunia, terhormat. Itu lebih-lebih
di akhirat. Itu makna begitu. Mudah-mudahan kita di tempat ini tergolong yang mampu. Ya, ada yang memegang Al-Quran, membuka Al-Quran, menyimak, membaca, meresapkan, mengamalkan. Ketika kita sholat itu mengamalkan Al-Quran. Ketika zikir itu mengamalkan Al-Quran. Ketika kita bekerja dengan makan minum yang halal itu mengamalkan Al-Quran. Ketika berhubungan dengan suami dan istri, tidak dengan di luar nikah, itu mengamalkan Al-Quran. Ketika kita mendapatkan salat mengamalkan Al-Quran, tidak terasa. Ketika kita bekerja cari nafkah mengamalkan Al-Quran. Ketika hasil kerjaan digunakan untuk kebaikan mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak terasa hari-hari kita sebetulnya mengamalkan Al-Quran. Walaupun mungkin tidak semua orang membaca Al-Quran, tidak semuanya menghafal, tidak semuanya mendalami. Apalagi kalau dibangunkan, subhanallah. Mutahharah artinya disucikan. Nah, mari saya jelaskan supaya paham. Yang pertama, mutahharah itu disucikan, itu Al-Quran yang berada di dalam tidak bisa disentuh kecuali oleh malaikat Jibril. Malaikat selain bertugas tidak boleh masuk ke kami. Apalagi iblis, apalagi syaitan, tidak bisa. Mutahharah. Ya, Al-Quran yang di Baitul Izzah tidak bisa. Nah, Al-Quran yang ada di depan mushaf kita oleh Imam Syafi'i dipahami jangan disentuh kalau tidak punya wudu. Itu mutahharah itu kan wudu itu mutahharah. Tidak punya wudu berarti sedang mata. Begitu punya wudu kita dalam keadaan mutahharah. Itu Imam Syafi'i memahaminya jangan menyentuh Al-Quran. Wanita yang sedang haid jangan menyentuh Al-Quran. Yang tidak punya wudu jangan menyentuh Al-Quran. Yang sedang jinabah dulu habis hukuman ini jangan menyentuh Al-Quran. Jadi baru bisa disentuh itu intinya kalau punya wudu. Itu Imam Syafi'i. Kalau yang lain menyimpulkan yang nggak bisa disentuh itu Al-Quran di Lauhul Mahfuz tidak bisa disentuh kecuali oleh malaikat. Al-Quran di Baitul Izzah tidak bisa disentuh kecuali oleh malaikat Jibril. Kalau yang ini boleh saja. Itu mazhab di luar Imam Syafi'i. Hargai saja. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada pandangan Imam Syafi'i akan lebih baik karena tidak berani menyentuh Al-Quran kalau tidak punya. Itu makna mutahharah ya kan? Mudah-mudahan disimak. Saya masih berusaha sedapat mungkin tidak menyentuh Al-Quran kecuali punya. Rasanya lebih nyaman, lebih mantap. Penallah, tapi tidak mengabaikan pendapat lain. Kan itu juga ada hadisnya yang menjelaskan. Kita harus toleran terhadap kalau ada hadisnya, ada penjelasannya. Ya. Nabi diajarkan Al-Quran ini, Islam ini tidak dengan satu pandangan, dengan dua, kadang-kadang dengan tiga pendapat. Nah. Baik, ayat 15 sekarang. Bi'aidi syafaro. Apa artinya bi'aidi syafaro? Ayat 15. Di tangan para utusan. Bi'aidi, bi itu dengan atau di aidi itu dari yadun tangan. Saparoh itu artinya itu duta besar. Sapir, saparoh itu. Nah, siapa yang menjadi duta? Siapa yang utusan? Itu malaikat. Malaikat yang menurunkan Al-Quran itu malaikat Jibril. Tapi nanti ada malaikat yang berusaha untuk mencatat orang yang beramal. Itu malaikat dan Nabi. Ada malaikat yang kalau orang baca Al-Quran
bacanya, paham isinya, tahu maksudnya dan mengamalkannya. Maka pembaca Al-Quran ini ma'al barar, bersama malaikat yang mulia. Nah, malaikat ini ada malaikat namanya al-barar. Itu malaikat nanti yang akan menerima, menggabungkan orang yang baca Al-Quran bacaannya pasti banget seperti bacaan Rasulullah, paham isinya, paham maksudnya, dan berusaha mengamalkannya. Keren banget ya. Itu namanya bersama syafarah atau para malaikat. Kalau yang membaca terbata-bata, salah terbata-bata, tapi dia baca, maka mendapat 2 pahala. Dunia berbeda. Kita walaupun kita nggak pasti banget baca saja, semoga kita tetap Al-Quran itu dibaca berguna, baik mendapatkan pahala. Nabi Esmarohu ini Al-Quran ini memang yang tugas utama malaikat Jibril ya. Nanti ada malaikat-malaikat yang mendampingi orang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, sampai ada malaikat namanya Al-Barar yang akan menjadi sahabat pembaca Al-Quran, tapi yang bacaannya bagus, mengamalkannya. Kiramin baroroh. Nah, ternyata disebut di sini baroroh. Kiram itu mulia, ya. Lalu baroroh itu apa arti baroroh? Pertama dikata birun yang artinya baik banget. Kedua, kebaikannya karena dia melayani, karena dia mengabdi, dan dia berbakti kepada Allah. Lalu dia melakukan tugas. Tugasnya apa? Mendampingi, memandu para pengamal Al-Quran. Untung banget ya. Untung banget dan orang yang kelasnya badannya baik, suaranya bagus, tahu isinya, tahu dalamnya, mengamalkannya. Terakhir saya ingin menceritakan sebuah hadis yang mengingatkan tentang Al-Quran dengan buah. Ada buah yang warnanya indah, mungkin warna-warni menarik, tapi dalamnya pahit. Udah habis waktu ya? Cukup kalau begitu cerita. Kita tutup di ayat berapa tadi? Ayat 16. Insya Allah bulan depan tolong diingat, kita akan lanjutkan ayat 17. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga bacaan kita, kajian kita bermanfaat. Allah mencatat kita menjadi pencinta Al-Quran, dan kita digabungkan dengan kiramin baroroh ini. Ya, amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan ibarat manis sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.